saya nggak peduli Pak. Itu saya ingat sekali Pak, itu sampai sudah ini buka. Jadi ketemu PES cuma berapa sentimeter aja berarti ya? Aduh Pak, itu kayaknya Oke, selamat datang Daud Manatap Sitorus ya, terima kasih Pak. Di podcast ngobrol bareng anak kampus ya. Jadi ada beberapa teman diskusi saya kemarin ya, saya sudah upload di channel YouTube saya. Nah, sekarang giliran Daud Manatap Sitorus. Oke. Daud Manatap Sitorus ini, kalau teman-teman melihat di podcast ini, Daud Manatap Sitorus ini adalah alumni baru saja lulus ya di program studi S1 Teknik Pertambangan, dan sekarang beliau saya dapat informasi bahwa sebentar lagi akan mengikuti tes di salah satu perusahaan tambang ya yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara maupun biji ya di Indonesia. Oke ya, Daud Manatap Sitorus ini merupakan mahasiswa yang aktif baik dari segi akademis maupun dari segi organisasi ya. Jadi nanti akan banyak hal yang akan saya coba tanyakan kepada Daud Manatap Sitorus. Oke ya, sebelum kita masuk ke diskusi yang lain, mungkin Daud bisa menceritakan ini asal daerahnya dari mana? Ini saya perkenalan diri dulu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Perkenalkan ya Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Daud Manatap Sitorus. Ya, dari namanya ketahuan lah ya Sitorus ya kan, orang Batak gitu kan. Ya. Dari logat suaranya juga kan keras-keras gimana gitu kan. Saya asli Batak, mama dan papa saya Batak. Tapi saya dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta. Kemudian SMA saya pindah ke Sumatera Utara, tepatnya di Porsea. Dan saya lulus SMA di SMA Negeri 1 Siantar Monda. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan saya tepatnya di Unmul, Teknik Pertambangan. Ya, saya dari asli Batak lah Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu tadi penjelasannya asal daerahnya di mana tadi deh? Di Porsea Pak, di Toba Samosir Pak. Itu kabupatennya kabupaten apa? Kabupaten Toba Samosir Pak. Kabupaten Toba Samosir. Bisa diceritakan nggak Kabupaten Toba Samosir itu seperti apa tuh kondisinya? Oh iya Pak. Kabupaten Toba Samosir ini Pak, kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba Pak. Jadi berada di pinggiran Danau Toba, di mana potensi sumber dayanya itu kita itu bertani Pak, bertani. Dan kita juga dekat yang namanya PLTA Asahan Pak, Inalum. Inalum Pak ya, kita dekat situ. Kemudian ada beberapa industri selain Inalum, ada industri pabrik kertas di dekat tempat saya itu PT Toba Pulp Lestari TPL. Ya. Kemudian ada menghasilkan beberapa hasil tani, diantaranya padi, jahe, baru hasil ternak, diantaranya ada hasil ikan-ikan yang dibuat di keramba-keramba Danau Toba, di pinggir-pinggir Danau Toba, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau ini SMA-nya berarti termasuk SMA unggulan ya? Puji Tuhan, SMA unggulan dan tertua juga, Pak. Oke. Nah, waktu pada saat ini, masa-masa SMA, apakah Daud, ya, saya panggilnya Daud aja ya, supaya lebih nyaman ya. Itu ikut misalnya kegiatan eskul atau kegiatan organisasi yang pernah diikuti? Waktu iya, SMA? Waktu SMA saya juga aktif Pak, nggak cuma di kuliah saya aktif Pak. SMA juga saya dulu aktif di organisasi, diantaranya OSIS, baru kita masuk di Pramuka. Di OSIS saya juga menjabat menjadi koordinator pendidikan pada awal pertama kali
menjabat di OSIS. Baru kemudian tahun berikutnya saya menjabat sebagai bendahara umum. Ya Pak, di Unmul jadi bendahara umum, di OSIS juga jadi bendahara umum. Memang kayaknya pegang-pegang uang aja terus kerjanya Pak. Baru di Pramuka, saya di Pramuka 2 tahun menjabat sebagai pemangku adat Pak. Jadi, sebagai pemangku adat. Ya, seperti penasehat lah Pak kalau di dalam suatu organisasi Pak. Kemudian di ekskul juga saya sebagai ketua klub ekskul matematika dan fisika Pak. Wow, luar biasa. Matematika dan fisika, oke. Iya betul Pak. Lalu lanjut, setelah itu saya juga aktif di klub bahasa Inggris Pak. Ya, walaupun nggak jago-jago banget ya, namanya belajar tetap tekun lah Pak gitu Pak, pasti bisa. Iya, mungkin teman-teman SMA atau mungkin guru-guru SMA-nya Daud dulu mungkin bisa ngeliat di podcast ini ya. Iya. Nah, kebetulan Pak, saya juga nih kan alumni saya juga kita lagi membentuk yang namanya klub bahasa Inggris Pak. Jadi ikatan alumni SMA saya bakal memberikan membentuk suatu klub bahasa Inggris di daerah SMA saya untuk SD, SMP dan SMA. Tepatnya itu gratis Pak. Jadi nanti biayanya dari alumni semua. Dan kemudian saya menjadi salah satu staf atau pendirinya Pak gitu Pak. Wah, luar biasa, hebat ya. Kita akan mulai di bulan 2 nanti Pak. Masih ini ya, memberikan pengabdian ke alma mater SMA-nya. Harus dong. Ya mungkin juga orang tua bisa melihat ya di podcast kita, nanti saya coba akan rilis di channel YouTube saya. Boleh, nah, Daud, ini mungkin saya tanya dulu ya, kehidupan pasca SMA ya, lalu masuk nih ke dunia kuliah dengan status sebagai mahasiswa. Perubahan dari kabupaten Toba tadi, Toba Samosir Pak. Ya, Toba Samosir pindah nih ke Samarinda nih. Nah, ini pengalamannya pertama kali seperti apa ini? Wah, ya jujur ini Pak ya, kalau orang Jakarta bilang jujurli. Saya itu datang ke sini nggak tahu apa-apa ya Pak. Saya pertama kali datang dan nekat-nekatan Pak itu. Jadi saya itu hari ini mau berangkat, besoknya jam 5 sore baru saya pesan tiket pesawat. Dan saya itu nggak tahu saya harus kemana nanti tinggal. Kenapa? Jadi saya itu nggak tahu nanti saya mau tinggal di mana. Yang penting saya lanjut terus pendaftaran gitu kan. Pendaftaran baru langsung jam 11 malam diantar orang tua, itu rasanya sedih ya kan Pak, sedih. Baru nyampe Kalimantan. Wah, ini toh Kalimantan. Pertama itu di Balikpapan Pak. Jadi wah, keren ya, kota juga ternyata kan. Baru pas mau, ternyata dari Balikpapan masih jauh Pak ke Samarinda Pak. Dari Balikpapan ke sejauh Samarinda. Pas masuk bus mau ke Samarinda, widih, hutan. Gimana nih gitu kan. Hutan. Tapi udah karena saya dengar juga dari saya kan lihat dari beberapa website, saya research dulu Pak sebelumnya tentang Samarinda bagaimana, Unmul itu bagaimana, saya riset dulu Pak. Jadi enggak kok, kemarin bilangnya Unmul sudah kota, udah keren gini kan. Ini ngasih mungkin nih jalan-jalan lintas lah gitu kan. Nyampe di Samarinda Pak, betul kota kan Pak. Cuma ada perubahan beberapa bahasa, budaya segala macam yang membuat saya, wow, Indonesia kaya akan budaya tersebut gitu kan. Yang dimana pertama kali saya nyampe itu tetangga saya bilang, di sini kalau dikasih makan nggak boleh nolak ya, atau ditawarin, setidaknya disentuh, nanti kepungan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi setelah itu ya gas aja dong kalau ada yang nawarin. Daripada kepungan, betul kan. Jadi yang namanya kita merantau segala macam, pesan orang tua saya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan Pak. Benar. Dimanapun kita berada, kalau kita bisa beradaptasi pasti kita bakal diterima gitu Pak. Sampai saat ini saya merasa nyaman di Samarinda Pak, di Kalimantan ini Pak. Mungkin tidak akan balik ke Medan. Namun cuacanya ya cocok nggak dari? Maka menurut saya cocok Pak, karena saya lahir dan besarnya kan Jakarta Pak. Jakarta panas Pak, sama-sama panas Pak. Kalau di Medan Pak dingin banget Pak. Jam 12 siang juga Pak masih pakai selimut Pak. Posisinya di ketinggian ya berarti ya? Di mana Pak? Di Medan? Iya, iya betul Pak. Kan di daerah kita diselimuti Bukit Barisan Pak. Oh, Bukit Barisan. Iya. Nah, terus kan sudah sampai ya ke Samarinda. Terus yang berikutnya kan masuk nih fase kuliah nih. Iya Pak. Ya kan? Nah, itu pengalaman Daud lagi nih.
masuk ke Universitas Munawwarman kan. Iya, Pak. Nah, bisa diceritakan? Ya, awalnya itu ya pertama sih culture shock-nya apa ada Pak gitu, kayak kaget gitu. Oh gini kah kuliah gitu kan. Yang awalnya kita kalau kuliah kan Pak, misalnya nih kalau dulu waktu di sekolah guru bakal ngajarin secara detail gitu kan, bakal dibimbing secara detail. Kalau di kuliah kan kita diberikan, baru kita cari sendiri permasalahan, baru kita analisis sendiri masalahnya kan, baru kita diskusikan kan Pak. Nah di situ salah satu kayak culture shock saya, wow ini baru namanya kuliah gitu kan. Jadi saya kaget, apalagi yang namanya laporan Pak, itu Pak, luar biasa. Dimana angkatan saya dulu awalnya 60 orang Pak, sekarang tinggal 55 orang. 55 orang? Iya, kayaknya sih tinggal 52 deh kayaknya Pak nanti. Karena berkurang di ya? awal semester Pak ada 3 orang Pak yang kaget. Jadi dia mengundurkan diri Pak. Itu masih satu praktikum loh Pak. Belum yang praktikum kira 45 itu Pak. Jadi sempat saya juga kayak berpikir kayaknya nggak sanggup nih gitu kan. Belum lagi senior bilang, wih nanti di semester 4 lebih sakit lagi, semester 3 lebih sakit lagi, praktikumnya ada 4 gitu kan, ada 5 gitu kan. Buset dah, ini aja seminggu udah satu praktikum udah begini gitu kan Pak. Tapi ya mau gimana pun ini pilihan saya gitu kan Pak. Saya harus bertanggung jawab atas pilihan saya. Jadi ya saya ikutin dan jalanin gitu Pak. Akhirnya puji Tuhan bisa lulus Pak. Iya. Praktikum di semester awal tuh banyak sekali ya berarti ya di tingkat semester 1. Di semester awal cuma 2 Pak. Kita di kimia sama di fisika. Tapi namanya kita kan kaget Pak awal-awal. Kalau praktikum di SMA kan Pak, kita itu praktikumnya ya 1 lembar aja hasil praktikumnya gitu Pak. Nggak kayak kita kan kalau kuliah kan ada tulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 5 Pak. Belum lagi kalau salah direvisi gitu kan Pak. Iya. Di SMA kan dilihat hasilnya oke, fine, langsung tanda tangan, lanjut praktikum lagi. Kalau di praktikum di tingkat 2, tingkat 3 itu cukup banyak berarti ya? Oh iya, mulainya di tingkat 3 Pak itu. Tingkat 3 ya? Iya, nah itu mungkin ini adik-adik nih ya, adik-adik teman-teman yang menempuh kuliah mungkin yang awal-awal ya di tahun pertama masuk ke persiapan tahun kedua dan ketiga. Ini memang harus siap ya dari segi mungkin mentalnya, ya fisiknya itu harus disiapkan, sama mengatur manajemen waktu itu paling penting sebenarnya. Ya betul sekali itu Pak. Nah terus yang berikutnya kan awal-awal kuliah pasti ada masa orientasi mahasiswa baru nih. Nah bisa diceritakan nih masa orientasi mahasiswa baru pada saat Oke Pak, saya cerita nih Pak. Aduh kalau diingat-ingat itu Pak lucu ya Pak ya. Dimana kita awal-awal kita tambang nih keren nih gitu kan Pak ya. Pikiran saya itu wah teknik nih anak-anak yang keren yang muka-mukanya sangar-sangar gitu kan Pak ya. Wih nyatanya memang betul-betul sangar Pak seniornya Pak. Tapi sangar-sangarnya seru Pak. Jadi awalnya itu saya pas di awal-awal itu kita diorientasi ya masih terlihat seperti membujuk atau mengajak gitu Pak, mengujuk masuk gitu kan Pak. Wih pas awal-awal pas di pertengahan mulai terlihat bagaimana tekanan yang diberikan. Maksud tekanan yang diberikan itu ya supaya kita dapat nanti pada saat kuliah atau laporan praktikum segala macam kan kita bisa mampu bertahan gitu Pak. Ya karena mau bagaimanapun kita itu bakal dapat yang namanya tekanan gitu Pak. Pressure itu akan ada dimanapun kita berada gitu kan. Jadi di pada saat orientasi itu kita tuh betul-betul dilatih Pak untuk menghadapi sebuah tekanan itu Pak. Jadi kita dilatih untuk bekerja di bawah tekanan gitu Pak. Dan itu berhasil gitu Pak. Dan kalau diingat-ingat itu Pak, saya tuh orang yang paling bisa disebut katanya angkatan pembangkang Pak. Karena saya maksudnya kalau saya tidak sesuai, tidak ada esensinya, saya akan berbicara gitu. Misalnya saya disuruh ini, saya akan angkat tangan, apa esensinya Bang? Tujuannya apa gitu kan? Gunanya apa gitu kan? Karena kita juga tidak asal-asal mau, misalnya disuruh ini, mau ini, suruh ini. Karena tujuan abang-abang kita juga seperti itu, biar tahu, biar teman-teman kita bisa berpikir lebih jernih. Kalau kita lakukan ini, kita tahu nggak tujuannya apa? Kalau kita disuruh ini, kita tahu nggak ini mau mengarah kemana gitu kan Pak? Jadi
kita diajak untuk aktif berpikir, aktif menganalisis gitu kan Pak. Iya. Dan sampai akhirnya pada saat puncak-puncaknya orientasi Pak, saya itu disebut pembangkang kamu yang paling membangkang. Saya nggak peduli Pak. Itu saya ingat sekali Pak. Itu sampai sudah ini buka. Jadi ketemu PES cuma berapa sentimeter aja berarti ya? Aduh Pak, itu kayaknya tipis sekali. Tapi ya di akhir semuanya kita di luar dari kegiatan tersebut kita baik-baik aja. Bahkan lebih seru lagi Pak. Kompakannya memang the best sih Pak. Ya. Ya mungkin juga bisa sarana untuk mengenal senior-seniornya ya, mungkin ya, masa orientasi mahasiswa baru itu. Betul, pengenalan kampus, fasilitas kampus itu seperti apa gitu ya. Terus dosen-dosennya yang mengajar siapa, terus laboratorium yang digunakan untuk praktikum itu di mana saja posisinya, plus senior nih. Ya, karena kan banyak pengalaman-pengalaman senior itu yang bisa diberikan ke mahasiswa yang baru sebenarnya. Iya Pak, betul. Karena di sisi yang kita bilang dimarah-marah segala macam itu, senior bakal ada sisi sharingnya Pak. Jadi senior itu bakal menceritakan bagaimana pengalamannya. Karena kan senior itu juga melewati hal tersebut gitu kan. Betul. Pasti mereka akan bakal bercerita. Enggak kok, seru kok. Ya, bakal begitu. Jadi senior bakal cerita, oh iya, ini kuliah waktu zaman abang seperti ini. Dulu mata kuliah seperti ini. Bakal ketika kita kesulitan ada tugas atau segala macam, senior bakal sharing untuk membantu kita Pak. Oke. Jadi fungsinya itu salah satunya itu sih Pak. Oke, terus kan setelah masa orientasi mahasiswa baru, beberapa bulan setelahnya itu kan pasti ada orientasi lagi oleh himpunan tuh, namanya Bombastep. Iya Pak. Ya, nah bisa diceritakan nih pengalaman untuk Bombastep itu maksudnya apa? Bombastep itu, terus nanti tujuannya mau kemana tuh kegiatan itu? Oh iya Pak, untuk Bombastep sendiri kan Pak bina orientasi mahasiswa teknik pertambangan ya Pak ya. Ya itu tujuannya untuk mengkader Pak, kita para mahasiswa baru yang bakal menjadi anggota dan penerus untuk yang bekerja di himpunan mahasiswa teknik pertambangan Unmul Pak. Jadi kita mempersiapkan kader kita Pak. Jadi kita tuh harus bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di himpunan kita gitu Pak. Bukan cuma di himpunan, tetapi bahkan di tempat kita nanti bekerja ataupun di tempat dimanapun kita berada nantinya Pak. Jadi ya itu misalnya grade-nya dari orientasi yang di kampus itu bakal naik lagi Pak. Jadi bakal pressure-nya itu bakal lebih tinggi lagi Pak gitu Pak. Bahkan itu di muka, di kuping, sini kan ada Pak. Jadi itu luar biasa sih Pak. Dimana kita lagi praktikum tiba-tiba dipanggil ya Pak, ayo kumpul apa gitu kan, kumpul ini baru tapi itu hal yang seru Pak dan menjadi hal yang pengen lagi sih kayak begitu gitu kan Pak. Oh jadi pengen lagi gitu kan kalau kita lihat adik-adik kita digituin, oh dulu kita kayak begitu juga ya gitu ya. Saya dapetin gitu kan Pak. Ketika saya berorganisasi dan ketika saya diorientasi dengan di kader gitu Pak. Saya dapetin yang tadinya saya mungkin masih kurang berbicara, masih kurang atau masih kurang pandangan mengenai organisasi. Saya dapat gitu Pak. Apa sih organisasi itu apa sih gitu kan. Selain untuk yang namanya melatih kepemimpinan kita, ternyata public speaking kita juga dibutuhkan gitu kan. Saya juga dilatih untuk public speaking, bagaimana menyampaikan suatu arahan, menyampaikan suatu pendapat gitu kan Pak, memegang suatu pendapat kayak pada saat kita kan di Bombastep juga ada yang namanya sesi debat ya Pak. Ya di situ bakal dilihat juga kita bisa nggak memegang teguh apa yang kita sampaikan gitu kan. Jadi nggak akan tergoyahkan gitu kan Pak. Iya. Berarti lebih ke soft skill ya berarti. Hard skill juga ada Pak. Jadi sebelum itu juga kita juga dikenalin yang namanya alat-alat tambang Pak. Jadi ada namanya Prabombastep kan Pak. Jadi kita kan awalnya kita semester 1 belum belajar yang namanya GPS, kompas segala macam Pak. Tapi ketika di Bombastep ada pengenalan sedikit dan cara pemakaiannya sedikit Pak. Jadi kita bisa tahu juga Pak tentang alat-alat tambang tersebut. Dan ini memang kalau menjadi pengurus di himpunan mahasiswa tambang berarti harus melalui fase Bombastep berarti. Ya betul Pak, itu sesuai dengan ADART yang ada Pak. Sesuai dengan ADART-nya.
Oke, berbicara mengenai kegiatan organisasi Daud nih ya, kan tergabung ke Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Pada saat menjadi pengurus, itu di bidang apa, Daud? Oke, Pak. Pertama itu saya menjabat di bidang informasi dan komunikasi, Pak. Baru tahun kedua baru yang ketiga saya menjabat sebagai badan penasehat, Pak. Oh, sebagai badan penasehat. Banyak berarti kegiatannya ya? Banyak sekali, Pak. Karena saya menjabat sebagai pengurus inti, saya juga menjabat di berbagai panitia, Pak. Ya, seperti panitia-panitia kegiatan himpunan, Pak. Oke, terus kan banyak ya sebenarnya organisasi yang bisa diikuti di kampus ini, termasuk ada UKM ya, bukan hanya himpunan, tapi di sini juga di Fakultas Teknik khususnya ada lembaga BEM, ada lembaga BLM ya kalau nggak salah ya, lalu ada UKM ya. Nah, ada juga organisasi eksternal nih ya. Nah, Daud apakah juga selama masa kuliah mengikuti organisasi eksternal di kampus, di luar kampus maksud saya? Oke, Pak. Kalau di kampus, yang di eksternal kampus itu UKM, saya masuk UKM seni ya, Pak ya. Baru kalau di luar saya masuk kemarin ada kegiatannya Unmul, Buddy Student, Pak, yang English kayak apa namanya, Pak? Klub Inggris, bahasa Inggrisnya Unmul lah, Pak. Masuk di situ dan saya sempat jadi panitia juga di acara tersebut, Pak. Kalau UKM seni itu Daud sebagai apa itu? Waduh, ini paduan suara, Pak. Oh, sebagai paduan suara ya. Pembimbingnya saat itu siapa ya untuk UKM seni? Waktu saat itu pertama kali saya masuk itu Bang Renaldi Kiven, Pak. Oh. Alumni 2015, Pak. Oke, Bang Kips ya? Iya, Bang Kips. Pada saat mengikuti UKM seni ya, selain mengikuti organisasi himpunan mahasiswa tambang, ikut juga di UKM seni, itu kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UKM seni, ya kan? Ya, Pak. Termasuk di situ ada latihan, terus ada event-event dan sebagainya. Bisa nggak disampaikan nih di UKM seni apa yang dilakukan? Kita di UKM seni itu saya kan ambilnya paduan suara ya, Pak ya. Jadi paduan suara ini salah satu UKM yang asik menurut saya, Pak. Jadi selain kita latihan, kita juga ikut lomba dan mengisi beberapa acara gitu, Pak. Jadi kita bakal diundang gitu, Pak. Salah satunya beberapa kali per HAPI dan forum KTT, Pak. Jadi kalau kita sudah diundang nih, Pak, caranya kita bakal senang banget gitu, Pak. Karena bakal dapat makan gratis nih. Jadi kurang nih pengeluaran hari ini satu kali, bisa jadi dua kali, kan? Pagi sama siang gitu kan. Pagi sama siang. Kita nih bakal semangat nih, Pak, kalau udah ada UKM gitu. Jadi gas aja dah, mau pulang jam berapa juga gitu kan, karena bakal gratis kenyang gitu kan. Sisi lain kita juga bakal namanya butuh extra time ya, Pak. Karena kan tadi saya sudah ikut kuliah, saya juga ikut organisasi, saya juga ikut jadi asisten. Pasti waktu saya bakal berkurang gitu kan, Pak. Jadi saya juga butuh waktu untuk latihan paduan suara. Nah, ya tapi menurut saya itu seru, Pak. Jadi kita di sisi latihan, kita bakal ikut lomba, kita bakal mengisi acara untuk acara di kampus maupun di luar kampus gitu, Pak, untuk di UKM sendiri, Pak. Oke. Nah, yang berikutnya ini terkait nih, perlu diketahui ya teman-teman bahwa Daud ini juga selain kegiatan organisasi juga aktif di laboratorium sebenarnya dan kuliah lapangan. Jadi beliau ini merupakan asisten praktikum di Laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara ya, dan juga asisten kuliah lapangan ya. Jadi kuliah lapangan tambang itu juga didampingin oleh saudara Daud. Nah, untuk asisten laboratorium sendiri nih ya, pengalaman Daud. Nah, untuk masuk nih menjadi seorang asisten praktikum di Laboratorium Teknira. Nah, urutan apa saja yang dilalui oleh Daud? Oke, Pak. Jadi sebenarnya itu suatu tantangan buat saya, Pak, sendiri gitu kan, Pak. Jadi ketika saya masuk di Unmul, saya lihat, wah, asistennya ternyata mahasiswa nih. Baru
saya tertantang gitu kan, dalam diri saya tertantang, oke, nanti saya bakal jadi seperti mereka gitu kan Pak. Tapi di sisi lain, ketika kita ingin jadi seperti mereka, saya juga harus berikan yang terbaik ketika saya jadi menjadi praktikan, bukan Pak? Karena itu bakal menjadi penilaian untuk asisten-asisten, gitu kan. Jadi saya juga sebelum saya jadi asisten, hal yang saya lalui itu saya betul-betul belajar untuk menjadi praktikan yang baik dan tepat waktu gitu Pak. Jadi ketika saya praktikum, saya ngumpul laporan, mengerjakan laporan segala macamnya, saya tepat waktu. Jadi ketika saya nanti menjadi asisten, saya juga bakal melihat adik-adik saya juga menjadi orang-orang yang tepat waktu juga gitu Pak. Jadi saya harus buktikan dulu bahwa diri saya layak gitu Pak. Jadi ketika praktikum saya lalui dengan betul-betul, saya lalui dengan tekun. Kemudian ketika pas ada rekrutmen, saya daftar gitu Pak. Jadi ada seleksi administrasi. Waktu itu seleksi administrasinya ya, tadi saya bilang Pak, kalau saya nggak tekun dan baik melalui praktikum kemarin, nilai saya pasti bakal anjlok kan Pak. Iya. Nah, karena parameter untuk jadi asisten kan ada nilainya juga Pak, minimal B Pak, untuk mata kuliah. Minimal B ya. Nah, minimal B. Dan itu mendapatkan nilai B di teknik itu rasanya wow, Pak. Wow sekali gitu Pak, dapat nilai B itu Pak. Kayaknya kalau dapat nilai B itu dirayakan nih Pak, traktiran sama teman-teman Pak. Jadi pada saat itu ya nilainya kita harus bagus karena ada seleksi administrasi. Setelah itu kita ada seleksi interview Pak. Jadi di interview sama asisten-asisten sebelumnya. Kemudian setelah itu kita bakal di training asisten. Jadi kita bakal training jadi anggota dulu Pak, sebelum menjabat sebagai betul-betul asisten inti gitu Pak. Jadi kita di training. Saya waktu itu saya itu kemarin yang diterima cuma 2 Pak. Jadi waktu saat itu saya dan Aldiko yang keterima untuk angkatan saya pertama kali untuk di Tekmira. Jadi setelah itu saya sah menjadi asisten Pak gitu Pak. Kemarin pada saat menjadi asisten praktikum di Lab Tekmira itu menangani praktikum apa saja, Adik? Untuk di Tekmira saya untuk pertama kali saya menjabat sebagai koordinator praktikum mekanika batuan Pak. Tanggung jawab praktikum mekanika batuan di jurusan teknik pertambangan dan teknik geologi Pak. Jadi saat itu langsung saya mengambil 2 bagian Pak. Pada saat itu, tapi untuk semua praktikum saya tetap menghandle Pak. Jadi saya kan kita ada 5 praktikum tuh Pak di Tekmira. Ada praktikum mekanika batuan, sekarang tambah lagi mekanika tanah, teknik peledakan, baru ada pengolahan bahan galian, ada pengendalian asam tambang, ventilasi tambang, dan tambah lagi satu lagi ternyata dia 7 Pak, ada teknologi batu bara. Jadi pada saat itu saya tetap handle ikut jadi asisten ke-7 ini, tapi yang saya pimpin, misalnya saya ambil alih itu di mekanika batuan di awal-awal Pak. Kemudian di tahun kedua menjadi koordinator. Untuk ini deh, pengalaman nih ya menjadi asisten praktikum ya, Daud. Ini mahasiswa mungkin yang dari tingkat 2 atau tingkat 3 ya, memiliki karakter yang berbeda-beda nih pada saat praktikum. Nah, ada nggak pengalaman unik ya saat Daud menanganin praktikan nih dengan karakter yang berbeda nih satu sama lain? Oh iya, betul ya Pak ya. Jadi Pak, sebelum kita yang namanya masuk ke kegiatan praktikum Pak, kita ada yang namanya asistensi ya Pak ya. Kayak pengenalan kepada adik-adik yang bakal menjadi praktikan kita di Tekmira. Kita bakal berikan pengenalan, berikan kontrak perkuliahan sama seperti dosen Pak gitu kan. Jadi di awal itu saya selalu bilang, kita di sini sama-sama belajar gitu kan. Ketika saya salah ataupun saya kurang menjelaskan, ketika teman-teman bisa, mari kita diskusi bareng-bareng gitu kan. Jadi nggak ada yang merasa so hebat atau segala macamnya Pak gitu. Jadi ketika teman lebih tahu, utarakan pendapat teman-teman gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar, karena saya menerapkan di Tekmira itu teaching by learning and teaching by doing Pak. Learning by doing dan learning by teaching. Nah, jadi teman-teman itu bakal saya ajarkan, baru teman-teman yang saya ajarkan ini bakal mengajarkan kembali ke teman-teman yang lain. Jadi ketika kita mengajarkan itu kan kita bakal belajar sendirinya Pak. Kita bakal belajar dengan sendirinya kan Pak. Otak kita akan mengelola dengan sendirinya. Jadi tantangannya itu salah satunya teman-teman
tiap angkatan itu berbeda Pak. Jadi ada yang jiwa, ketahui lah Pak ya, kalau di organisasi kan banyak bicaranya Pak ya. Jadi rasa penasarannya mungkin banyak gitu Pak. Jadi banyak yang ingin yang merasa ada satu angkatan yang rasa ingin tahunya tuh kuat banget gitu Pak. Jadi saya sebagai asisten tertantang juga, sebelum mengajar saya harus belajar dulu lagi gitu kan Pak. Jadi sebelum saya belajar itu saya bakal, wah apa nih nanti yang bakal tanya mereka nih, bakal tanya mereka apa gitu kan. Jadi salah satu tantangannya itu seperti itu Pak. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu yang malas-malas ngerjain laporan Pak. Waduh, kalau ini sih ada yang alasannya inilah, alasannya organisasi lah. Cuma ya di situ salah satu tantangan saya bagaimana mengajarkan mereka untuk memanajemen waktu. Jadi ya di awal saya bakal tanya kenapa nggak selesai kerjaan laporannya gitu kan. Ya pasti mereka bakal berikan 1000 alasan gitu Pak. Ya saya juga kan mengalami itu kan. Jadi sebelumnya saya juga paham gitu kan Pak. Tapi saya bakal di lain hal saya akan berikan waktu untuk mereka untuk bertemu dengan saya untuk membicarakan hal tersebut gitu Pak. Jadi saya nggak langsung marah-marah atau langsung tembak nggak lulus gitu. Saya bakal cari tahu akar permasalahannya, kemudian memberikan solusi gitu Pak. Karena menurut saya setiap generasi itu berbeda Pak pola pikirnya. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan cara pola pikir generasi demi generasi Pak. Kalau kita menerapkan apa yang kita rasakan sebelumnya kepada mereka, mereka bakal nggak bisa gitu Pak. Iya kan, betul kan Pak. Jadi salah satu tantangan saya tuh saya harus tahu apa sih yang cocok buat untuk biar mereka merasa asik gitu Pak di praktik ini. Yang penting itu komunikasi ya. Halo? Ya. Video Bapak macet Pak? Ya, Daud juga nih macet ini. Oh ya. Sinyalnya kurang baik. Oke, jadi tadi kan dengan sekelumit permasalahan yang dihadapi kepraktikan nih sebagai asisten praktikum nih di Lab Tekmira. Kira-kira harapan Daud nih untuk Lab Tekmira ya, khususnya mungkin untuk asisten maupun juga untuk praktikan. Harapan Daud seperti apa ke depannya? Ya, harapan saya Pak ke depannya untuk asisten dan praktikan itu saling berdampingan Pak. Jadi ya seperti saya bilang tadi, sama-sama belajar gitu kan Pak. Sama-sama ingin tahu dan sama-sama berdiskusi. Jadi tidak ada jenjang di antara asisten dan praktikan Pak gitu. Ya. Agar apa yang kita sampaikan atau apa yang kita pelajari itu bisa betul-betul kita terima gitu Pak. Nah, jadi harapannya asisten juga bakal menjadi asisten yang lebih kreatif lagi Pak. Jadi seperti kita tahu kan Pak, alat-alat kita masih kurang lengkap, ya kan? Jadi asisten harus bisa lebih kreatif lagi Pak untuk memodifikasi atau membuat alat yang hampir serupa dengan alat-alat tersebut. Mungkin tidak memenuhi standar, tapi kita harus berpikir kreatif supaya adik-adik kita itu atau praktikan tuh bisa paham atau bisa membayangkan, oh seperti ini toh alat, seperti itu kegiatannya, seperti ini nanti ketika kita di dunia kerja seperti itu Pak. Jadi ya menurut saya buat kita itu lebih asik lah, jangan cuma terpatut sama teori Pak yang ada gitu. Jadi lebih dikembangin lagi, teori dan praktek itu harus menurut saya seimbang Pak. Ya, Pak ya, betul ya Pak ya. Karena kalau kita nggak seimbang nanti jadi timpang Pak. Jadi timpang akhirnya ya menurut saya jadi kurang kurang klop gitu Pak. Jadi dituntut harus lebih kreatif nih untuk yang asisten praktikum ya berarti ya. Lebih kreatif Pak. Nah, dan untuk yang praktikan harus lebih aktif nih, lebih banyak komunikasi juga nih dengan asisten praktikum ya berarti. Ini satu lagi ya terkait akademik yang dijalani oleh Daud. Ya Pak. Tips strategi perkuliahan nih menjadi mahasiswa. Waduh. Tipsnya seperti apa ini? Tipsnya Pak ya. Saat itu Pak tekun Pak. Saya itu tipe orang yang selalu tekun Pak mengerjakan segala sesuatunya. Maksudnya ketika saya sudah melakukannya dari awal, saya akan menyelesaikannya Pak. Jadi ketika saya sudah mengawalinya, saya harus menyelesaikannya Pak, gitu Pak. Jadi
buat teman-teman atau adik-adik yang saat ini masih di kuliah, yang saat ini mungkin lagi praktikum, ataupun teman-teman yang mau jalani skripsi segala macamnya, ini tuh ditekuni, gitu kan. Pasti akan selesai pada waktunya, gitu kan, Pak. Jadi mau sedikit demi sedikit kan bakal jadi bukit nih. Saya juga awalnya ada rasa malas, gitu kan, ada rasa malas. Pasti saya juga sebagai manusia biasa pasti ada rasa malasnya. Tapi ketika saya malas-malasan tersebut, kadang ada satu pemikiran saya, sampai kapan saya malas-malasan gitu kan. Karena saingan saya bukan cuma yang ada di kampus ini, tapi ada saingan saya lulusan-lulusan tambang lainnya gitu Pak. Jadi kalau saya nggak lulus, teman-teman yang lain sudah lulus, bagaimana nanti penilaian yang selanjutnya gitu kan Pak. Jadi dikerjakan aja pasti bakal selesai kok. Maksudnya dikerjakannya ya sedikit demi sedikit Pak, ya pasti bakal selesai gitu kan. Baru bisa berinteraksi dengan yang lain. Maksudnya kita itu manusia sosial. Jadi buat teman-teman nggak boleh terpaku sama diri sendiri gitu. Jadi ketika kita di kuliah, kita harus bisa saling bersosial sama teman-teman yang lain, saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain, agar pandangan kita ke depannya lebih oke lagi gitu. Jadi misalnya nih, ketika kita nggak tahu sesuatu hal, kita kan bisa diskusikan dengan teman sekelas, atau bahkan adik kelas juga boleh Pak. Maksudnya nggak harus kakak tingkat atau segala macam. Bisa jadi adik kelas yang kita ini yang sebelumnya ini sudah dapetin ketika dia belajar di kelas, dia dapetin dan lebih klop di pikirannya, kan kita bisa saling diskusi Pak. Jadi saran saya, satu ditekuni, sosial, satu ya di kerja keras tadi kita tetap berserah kepada Tuhan Pak. Jadi ya kita boleh lakukan berambisi segala macam, tapi tetap serahkan sama Tuhan Pak. Biar Tuhan yang bekerja gitu Pak. Ya, betul sekali. Betul kan Pak ya? Ya, kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Iya, betul sekali Pak. Kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Terus yang berikutnya ini terkait kan sudah Daud ini sudah bekerja keras lah kalau saya bilang ya, mulai dari tahun pertama hingga menyelesaikan studinya di program studi S1 Teknik Pertambangan. Apa saja penghargaan yang pernah diraih oleh Daud? Waduh, itu ya yang saya ingat Pak ya. Di pertama kali saya itu, saya pernah ikut pertama kali MMC Pak. Itu tingkat umum ya Pak ya. Tingkat pertambangan umum lah. Itu MMC saya awal pertama kali ikut lomba. Jadi saya dapat beberapa penghargaan di cabang-cabang lomba. Kemudian saya aktif melakukan penelitian Pak. Jadi awalnya saya mau melakukan menulis paper segala macam, sampai akhirnya pada saat itu saya mengikuti International Paper Contest di Universitas Negeri Padang. Dan saat itu Unmul berada di posisi 4 besar Pak. Jadi kita dapat juara harapan 1. Lanjut lagi saya aktif di kegiatan ISMC Pak, dan puji Tuhan kita juga menang beberapa cabang lomba Pak. Ada mungkin 6 Pak, 6 cabang lomba. Jadi semua bawa banyak trofi ya berarti ya pada saat ISMC ya. Puji Tuhan Pak. Ada yang lain prestasinya selain mengikuti pertandingan ISMC? Apa ya Pak ya? Ya lomba-lomba tingkat lomba paduan suara juga Pak. Itu tingkat daerah Samarinda ya Pak, kampus-kampus Samarinda Pak. Itu kemarin juara 2 Pak paduan suaranya Pak. Juara 2 ya? Tingkat Samarinda ya? Iya Pak. Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Kita akan diskusi nih terkait skripsi. Waduh. Ending terakhir daripada masa studi Daud ya. Jadi perlu diketahui ya teman-teman bahwa Daud ini judul daripada skripsinya itu adalah analisis fragmentasi batuan ya. Jadi analisis fragmentasi batuan yang kita kenal itu kan pada umumnya kita menggunakan metode Kusram ya, ada metode Cunningham untuk prediksi fragmentasi batuan. Nah, Daud ini mengambil judul yang kalau dibilang itu
mungkin di sini baru ya dengan menggunakan sistem empiris ya. Jadi dengan menggunakan metode rock engineering system. Ya, oke. Bisa dijelaskan Daud ya, bagaimana sistem metode empiris yang digunakan dengan menggunakan rock engineering system? Oke, Pak. Ini kayak apa ya, Pak ya? Ujian skripsi lagi ya, Pak ya? Jadi tahap keberapa ini, Pak? Oke, Pak. Singkat saja, mungkin metodenya itu seperti apa, aplikasinya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Oke, Pak. Jadi metode empiris yang saya gunakan itu kan rock engineering system, Pak. Jadi metode ini sebelumnya digunakan di ilmu geotek, Pak, mekanika batuan lah, Pak ya. Pada saat itu digunakan untuk pembangunan terowongan. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, para peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ini. Ternyata nggak cuma di geotek bisa dilakukan metode ini. Dan metode ini adalah metode matriks, Pak. Jadi kita melakukan simulasi atau hubungan antara beberapa parameter. Jadi kita di metode ini mencari parameter efektif yang bakal mempengaruhi terjadinya, misalnya kayak saya ambil tadi fragmentasi, Pak. Saya ambil nih, apa sih parameter yang mempengaruhi terbentuknya fragmentasi yang baik ataupun yang buruk gitu kan, Pak. So, ternyata pas ketika saya penelitian, saya mendapatkan 11 parameter, Pak. Nah, kenapa saya dapat 11 parameter? Karena sebelumnya saya kan melakukan praktek kerja lapangan di bagian pedagang juga. Dan hasilnya setelah saya analisis, oh ternyata ada 11 parameter nih. Kemudian saya lanjutkan untuk penelitian saya, Pak. 11 parameter ini akan saya interaksikan masing-masingnya. Jadi misalnya, Pak, parameter 1 saya interaksikan dengan parameter 2, bagaimana hubungannya, kemudian parameter 2 dengan parameter 1, parameter 3 dengan parameter 1, seperti itu, Pak. Jadi ada hubungan antar parameter, Pak. Itu metode ini, Pak. Akhirnya bakal didapat dan kita akan codingkan atau kita akan kategorikan mulai dari 0 sampai 4, Pak. Jadi 0 itu tidak ada interaksi dan 4 itu saling berinteraksi paling kuat gitu, Pak. Akhirnya kita akan interaksikan dan nanti kita tetap lagi lanjut ke data statistik, Pak. Nah, kita bakal statistikan, kembali ke statistik lagi, dan ternyata kita bakal dapetin, oh ternyata kita bakal dapet rumusan untuk menghasilkan fragmentasi yang baik. Kita membutuhkan seperti ini gitu. Jadi harus seperti ini nilai, misalnya nih nilai RMR-nya harus seperti ini atau nilai kekuatan batuannya seperti ini gitu kan, Pak. Dan setelah kita dapat, baru bakal kita rekomendasikan geometri untuk melakukan peledakan, Pak. Itu berarti ujungnya akan menghasilkan suatu persamaan ya berarti ya? Ya betul, Pak, akan mendapatkan suatu persamaan, Pak. Oke ya, Daud ya. Terima kasih ya sudah bisa berbincang dengan saya, menyempatkan waktunya ya. Sukses juga ya buat Daud. Sekarang mau masuk masa interview ya untuk lowongan di suatu instansi pertambangan ya yang skala nasional. Sampai ketemu lagi ya Daud. Mungkin kawan-kawan yang lain jika ada yang ingin disampaikan atau ngobrol dengan saya nanti bisa menghubungi saya di email ya. Jadi nanti emailnya saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih Daud sekali lagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih banyak juga ya, Pak ya. Sama-sama, Pak. Selamat pagi, Pak. Friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high, then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high, then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Take me back to when homework was the issue. Now all of these problems getting real and I still miss you. Time and time again, people say my life a mess. Living on the fence, why do I keep doing this? I'ma pay for my sins, that don't come from my end. I'm just tired of the world
my head. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high then, go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high then, go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Take me back before the memories were sad. Before I got my hopes up and tried to win you back. Before I messed up everything. Before them hurtful little things that you said to me. And I ain't feel like myself in a long time. All these thoughts of us made a mess of my mind. Moonlight, the sunrise, it hurts. I guess I got exactly what I deserve. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high then, go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Me and my friends love the awkward silence